Yang situ udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa dirati wa tamnashana samihin jalan katul muqarrabin. Husan ila mu'alif hadal kitab saya Said Anna Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Subhanallah subhanallah husan abana umatina jatina sama syaikhina. Husan ila mahadina sekian malam. Talam idhim asatidhim ahli baitihim. Lillahi ta'ala lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ngaji haula muskilatiz zawat, sekitar persoalan suami istri. Kita lanjutkan halaman 45. Wa bihadza, lan dengan uraian di atas, uraian kemarin yang kita bicarakan, na'lamu ngerti sapa kita anna zawat sak temene nikah iku silatun qawiyatun, menjadi sarana yang kuat, layah tasu, yang tidak hanya khusus bizaujaini dengan urusan suami istri, bal tam tadu ilal usrataini maring dua keluarga. Jadi artinya nikah itu bukan hanya urusan saya dan dia, bukan urusan suami dan istri, tapi nikah itu sebetulnya adalah urusan antara dua keluarga, merakatkan antara dua keluarga, bukan hanya dua orang, antara dua keluarga laki-laki dengan keluarga perempuan. Karena itulah maka kemudian sering yang saya sampaikan, karena nikah adalah urusan dua keluarga, maka jangan pernah nikah ini tadi silaturahim, nikah itu halakotan wasiatan, menjadi halakoh yang besar fisil silatil ittihadil umami dalam silsilah kesatuan dari umat. Wadhalika annahu asarun kabirun, menjadi sebuah pengaruh yang besar bin nusrati wal istiqlali dalam keraketan dan kebebasan. Jadi artinya dengan nikah itu, karena ini adalah mencakup dua keluarga, bukan hanya dua orang, maka dengan nikah maka kan sosial masyarakat menjadi lebih luas. Nantinya anak keluarga Nganjuk dengan Banyuwangi, keluarga Nganjuk dengan Madiun, keluarga Nganjuk dengan Blitar, hanya menjadi besar. Wanufusu al-basyariatu, wanufusu al-basyariatu tawi jiwa dasar kemanusiaan, alladzi salimat yang baik, apa fitratuha, fitrahnya, bagi orang yang jiwanya benar, fitrahnya normal, wa ajabat lan narik memenuhi da'iyal hikmati ing memperolehan nikmat, lam tazal mongko akan terus-terusan tamilun condong ila zawati maring pernikahan. Karena itu bagi orang yang normal, maka mereka akan terdorong untuk nikah. Nikah itu menjadi sebuah kebutuhan, menjadi sebuah pertimbangan yang penting. Watu minu lan menjadi aman bi asrori klan hati neman. Bagi orang yang normal, nikah itu menjadi kebutuhan, menjadi sarana yang baik untuk menenangkan jiwanya. Wanufusu utawi jiwa alladzi amiyat, yang buta an hikmatin khaliqiha, saking hikmah an hikmati khaliqiha, saking hikmah Allah SWT yang diberikan Allah, ya in sorofat mongko akan berpaling anhu saking nikah. Wa dhaharat lan tampak fi madharin ing dalam suatu yang ini yang jelas, yung diru bisuil mungkalibi, dengan hati yang tidak baik. Wal asbabu alladzi adat, wal asbabu tawi beberapa sebab alladzi adat yang datang ila hadil khotiri maring hati, maring rasa ada himi kang rusak iku kasiratun. Beberapa sebab yang melahirkan perasaan yang tidak baik, yang kemudian tidak mau nikah, itu bisa macam-macam. Jadi banyak sebab. Ini analisisnya Said Maliki di kelahiran beliau di Saudi, bahwa ada
ada kecenderungan ketika muncul kecenderungan orang untuk tidak mau menikah atau tidak terjadi nikah, ada beberapa sebab. Identifikasi beliau ada beberapa sebab. Mbak Minha, salah satunya adalah inhitatul adabi, kurang punya etika, kurang akhlaknya, kurang etikanya, kurang baik. Mbak Minha, bisa juga karena salah satu pendidikan keagamaannya tidak bagus, kemudian mereka tidak mau menikah atau terjadi kerusakan dalam pernikahan sehingga muncul perceraian. Itu satu sebabnya, karena inhitatul adab. Yang kedua, atagoli, terlalu mahal fil muhuri dalam mahar. Jadi yang kedua, yang kemudian terjadi tidak jadi nikah karena perempuan minta mahar yang terlalu tinggi. Kayak di negara-negara tertentu, di tempat tertentu kan maharnya tinggi, sehingga karena saking tingginya banyak pemuda yang nggak kuat nikah karena nggak kuat mahar. Wal israfu, lan minta berlebihan fil jihazi yang dalam peralatan. Jadi dalam bahasa kita ada, kayaknya kita pernah lihat ada daerah-daerah tertentu kalau nikah itu misalnya minta dia harus di hotel, dia harus minta sarana-sarana yang terlalu berlebihan. Biasanya gitu-gitu dari mana? Dari pihak perempuan ya. Pihak perempuan minta kalau nikah nanti nikahnya harus di gedung dengan biaya sekian, yang kalau dihitung itu mahal banget. Nah, sehingga kemudian pihak pengantin laki-laki nggak berani untuk menikah karena tingginya biaya pernikahan. Itu kedua. Bisa karena akhlaknya, moralnya yang kurang bagus. Bisa juga karena permohonan mas kawinnya yang mahal. Wa muhakatul fakiri, lan oleh niru orang fakir dilegoni. Bagi orang yang menengah ke bawah, kadang bisa jadi nggak jadi nikah karena dia pengen kalau nikah nanti koyo wong sugih, padahal modalnya gak podo. Orang kaya punya penghasilan yang jauh lebih besar, yang fakir tidak sebesar mereka. Tapi kalau nikah pengennya tampil kayak wong sugih, kayak ini sinetron akeh. Kalau nikah nanti jadi dia pengen, nanti kan saya pengen dilihat orang begini, nanti kalau itu loh yang kemudian yang terjadi. Itu kedua, hatta yakuna, sehingga ono apa fakir iku mislahu seumpamane wong sugih mudharon. Jadi penampakannya koyok wong sugih tapi modalnya tidak sama dengan orang kaya. Like di sinetron, di banyak kasus di sosmed ada mahasiswa atau mahasiswi ketika di kota tampilnya kayak wong sugih, gayanya kayak wong sugih, padahal di rumah mboke itu luar biasa nyambut gawe ini, bukan orang kaya tapi dia ingin penampilannya kaya. Akhirnya itu yang kemudian merusak karena dia ingin tampil kaya padahal tidak sekaya orang yang kaya. Nah, di situ yang kemudian merusak pernikahan. Yang lain, waminha, yang merusak pernikahan, taklifuz zaujati, oleh memaksa seorang istri al-azwaj yang suami. Yang merusak lagi dalam proses pernikahan adalah karena tuntutan yang besar dari seorang istri. Kalau nanti nikah saya harus dicukupi biasanya urusan idep, urusan wedak, urusan opo sing idepe, alise, tuntutannya besar banget dari istri. Sehingga kemudian karena istri yang tuntutannya besar banget itu, maka kemudian suaminya nggak mampu. Akhirnya muncullah bisa jadi tidak jadi nikah atau kemudian merusakkan pernikahan. Bima tolibi mangzilatin, nuntut rumah. Mas, nanti kalau zaman ngelamar saya, nanti saya terima tapi harus dibuatkan rumah di villa mana yang rumahnya tuh tinggi besar. Kok tinggi besar? Rumahnya itu mewah. Jadi istrinya minta rumah yang mewah,
tajawazat yang meliwati haddal israfi ing batas-batas kepatutan. Suaminya gajinya cuma 3 juta, tapi minta perumahan yang mewah di perumahan mewah yang paling depan. Ya kan nggak nutut. Akhirnya kemudian kalau sudah kalau sudah nikah jadi perceraian. Kalau belum nikah nggak jadi nikah gara-gara tuntutannya yang besar. Ala akhlakin nasihati ngatasi akhlak yang tidak baik. Itu beberapa sebab rusaknya pernikahan atau sebab tidak jadinya nikah. Menurut ini tentu yang terjadi ini menurut identifikasi Said Maliki ini terjadi di Saudi atau di negara-negara Arab. Tapi kan kayaknya sebagian juga ada di kita. Pengen gaya orang kaya, ada toh sekarang kalau di kampung kita, kalau nikah pengennya mewah, padahal akhirnya utang. Begitu habis nikah, bingung utangnya. Nah, ini yang kemudian merusakkan pernikahan. Akhirnya begitu selesai nikah, totalan kemudian merusakkan hubungan yang sudah terbangun asalnya menjadi lebih baik. Padahal kan kemarin diajarkan oleh Said Maliki, mestinya nikah itu, keluarga itu menjadi tempat di mana kita itu menjadi tenang. Jadi dengan nikah, dengan keluarga, dengan rumah, kita itu menjadi tenang dengan rumah kita. Sehingga sumpeke ning kantor, sumpeke ning pasar, sumpeke di tempat kerja, itu hilang begitu kita masuk rumah. Nah, rumah itu menjadi pelabuhan hati kita. Mestinya begitu. Tapi lah karena ning omah terus utangnya akeh, karena tadi salah kedaden, niatnya tadi, karena ben tampil. Ya, ini kan anak saya satu-satunya. Nikah pengen di gedung mewah padahal sumber income-nya nggak sekuat dengan orang-orang kaya, tapi pengen tampil kaya, menjadi sum'ah, menjadi riya, akhirnya merusak. Nah, ini terjadi di Timur Tengah, di negara-negara Arab, khususnya di sekitar kehidupan Syekh Maliki di Saudi. Tetapi kayaknya sebagian sudah muncul di kita. Inilah yang perlu kita antisipasi, inilah yang perlu dipikirkan. Kalau kita nikah, ijab qabul itu kan akad nikah itu yang penting kan ada suami istri. Kemudian ada saksi, ada akad, ada mas kawin, kan selesai. Ya jelas ada wali jelas izin wali. Tapi kan resepsi itu kan bukan termasuk bagian dari akad nikah. Nah, kita tuh kadang lupa. Resepsinya ngoyo banget, padahal mestinya resepsi itu bukan bagian dari absahnya nikah. Yang penting kalau mestinya, yang penting itu anak kita, keluarga kita itu nikah sah secara ini kalau sudah sah selesai. Nah, kemudian kalau kemudian masih punya harta yang mestinya tadi kemarin untuk biaya nikah itu bisa digunakan untuk modal usaha anaknya. Nah, itu jauh lebih bisa dipertimbangkan daripada habis untuk kegiatan israf, kegiatan yang berlebihan pada akad nikah, setelah itu totalan. Wa ilaju hadzal naqsi utawi obatnya dari problem tadi. Yang pertama misalnya karena kurang tahu tentang pengetahuan, kurang keilmu agamanya kurang, maka anal wajibah mongko sak temene sesuatu yang wajib itu anturbiyah ento mendidik atau anturba ento dididik sapa albanatu anak-anak kita, anak-anak perempuan tarbiyatan diniatan yang pendidikan agama. Karena itulah maka agar dalam proses pernikahan itu berjalan dengan baik, maka marilah anak-anak kita itu dididik dengan pendidikan yang baik, pendidikan agama. Kalau anak wedok ditunjukkan hak dan kewajibannya, kalau anak laki-laki juga ditunjukkan hak dan kewajibannya. Sehingga kemudian begitu nikah mereka tahu kalau anak laki-laki tugasnya apa, kewajibannya apa, kalau anak perempuan hak dan kewajibannya apa. Wa nas wa ayyan sa'ana. Sehingga kemudian memunculkan nas'atan akhlakiyatan yang akhlak yang baik. Yang harus dididik adalah marilah kita mendidik anak-anak kita, apakah anak perempuan atau anak-anak laki-laki dengan pendidikan yang baik, sehingga kemudian muncul akhlak yang baik. Yang dari akhlak yang baik itu kemudian akan muncul calon ibu dan calon ayah yang baik. Itu kewajiban kita
sebagai orang tua. Sehingga kemudian ketika mereka menikah, mereka siap tahu tanggung jawab masing-masing. Wa tamaruna lan dikenalkan ala wadoi fil manzili yang ngatasi aturan rumah, membersihkan rumah, gimana ngatur rumah. Kalau seorang suami bagaimana dia tanggung jawabnya dalam keluarga, kalau seorang istri, seorang anak perempuan bagaimana tanggung jawabnya untuk ngatur kehidupan di rumah. Maka itu sejak awal harus, bahkan sebelum menikah harus sudah ditunjukkan kepada calon-calon ini. Kayaknya kalau di Kemenak kayaknya ada itu ya, pelatihan calon ibu. Nah, kayaknya kita perlu melatih itu. Wa wajibatil hayati, lan kewajiban-kewajiban hidup al mustaqbalati yang akan datang. Jadi kewajiban yang akan datang sebagai calon ibu. Kayaknya sekarang ada pelatihan sertifikasi calon nganten. Sekarang ada ya, Mas? Yang orang itu nggak boleh nikah sebelum dia punya sertifikat layak nikah. Yang itu terkait dengan kemampuan seseorang untuk memahami kewajiban dan haknya. Nah, kalau di Sayyid Maliki ngajarkan itu, anak-anak kita itu selain dibekali ilmu akademik tentu ya kuliah, ya pinter secara akademik, mereka juga harus tahu tentang kehidupan rumah tangga. Ke depan itu mereka akan jadi ibu kalau perempuan. Ke depan mereka akan jadi ayah yang mereka punya tanggung jawab. Nah, itu mereka harus tahu itu. Litu adia supaya bisa nekani sapa almaratu seorang istri wajibatiha yang kewajibane istri kalau anak kita perempuan, maka dia harus difahamkan tentang bagaimana kewajiban ibu karena mereka akan jadi ibu, bagaimana dia harus mendidik anak-anaknya karena dia akan calon ibu, itu harus dikenalkan. Kalau anak kita laki-laki maka dia harus tahu kewajiban sebagai ayah dan suami. Faidah barozat, ketika muncul lil hayati zaujiyati maring kehidupan rumah tangga. Fatakuna mongko ana sapa mar'ah iku mudiratan, menjadi pemimpin manzilaha ing rumahnya. Istri itu akan lebih banyak di rumah. Kalau istri tidak bekerja, maka dia akan di rumah, dan di rumah itu bukan berarti tidak kerja, tapi dia akan dituntut, akan punya kewajiban untuk bagaimana mendidik putra-putranya. Wa ra'iyatan lan menjadi pemimpin ailataha ing keluargane. Wa sa'adati zaujiha lan membahagiakan keluarganya. Kalau seorang anak laki-laki, dia harus tahu kewajiban sebagai suami, kewajiban sebagai ayah, dan tanggung jawabnya bagaimana membahagiakan keluarganya. Wa fakhru ahliha lan menghilangkan kesombongan keluarganya. Kita kan mungkin di antara kita yang sering muncul terjadi, yang kemudian akan jadi problem kan, merasa ada seorang anak yang merasa dia dari keluarga terkenal. Mungkin kalau di pesantren karena dia merasa Gus, merasa Ning, yang kemudian mungkin istri dan suaminya tidak dari keluarga Gus dan Ning. Kemudian dia menyombongkan keluarganya, keluargaku kan kalau ndak Gus dan Ning, atau dari keluarga-keluarga kaya, sehingga kemudian dia merasa bahwa dirinya lebih mulia, lebih baik, lebih utama daripada pasangannya. Kalau dia perempuan, dia merasa lebih mulia daripada suaminya. Kalau dia suami, dia merasa lebih hebat daripada keluarga istrinya bahkan. Nah, ini yang kemudian jadi problem. Nah, itu yang harus ditanamkan sejak awal. Kalau Anda jadi orang tua yang ikut ngaji, ini bapak-bapak, ibu-ibu yang kebetulan punya putra, maka itu harus dipikirkan. Ngasih pendidikan bekal pada anak kita tidak hanya pada persoalan akademik, tapi juga pengetahuan tentang masa depan setelah dia menikah. Kalau anak kita perempuan, dikenalkan kewajiban-kewajiban, hak-hak, tanggung jawab sebagai calon ibu. Kalau anak kita laki-laki, dikenalkan kewajiban dan hak-hak kita, anak kita nanti jadi suami, jadi ayah. Itu harus sudah dikenalkan sejak awal oleh kita sebagai orang tua. Nanti besok kalau kamu jadi istri itu gini loh, Nduk.
kalau anak kamu nanti jadi ayah, kamu harus begini loh. Nah, itu harus dikenalkan. Nah, salah satu kewajiban orang tua itu mengenalkan itu. Sehingga saya kira Bapak Ibu paham, anak kita yang alumni S1, S2 secara akademik mungkin pinter, tapi belum tentu kan mereka paham tentang tanggung jawabnya kalau dia nanti menikah. Karena itulah kemudian kita tahu paling nggak yang sinetron. Kalau kan paling nggak kan sinetron toh, anak kita istrinya S2, S3, suaminya S2, S3. Kemudian kan yang muncul dia pinter, tapi dia nggak paham tentang tugas dan fungsi sebagai suami atau istri. Sehingga kemudian justru yang cerai itu kan itu toh dari keluarga yang secara akademik tadi, pinter tadi. Itu satu. Jadi artinya salah satu hal yang harus disiapkan itu. Mempersiapkan, memberikan pengetahuan, bekal untuk anak-anak kita sebagai calon ibu dan calon ayah. Itu satu. Yang kedua, wa amataholi, anak pun yang terkaitan dengan tingginya mas kawin, menjaluk mas kawin tinggi. Oh, anak saya ini kan alumni S1, lulusan terbaik, IP-nya 4,5 atau 5,0. Maka kan mas kawinnya harus begini. Atau tagoli, mahal tadi bisa mas kawin atau mahalnya peralatan nikah. Wahyu kata nafusu, sesuatu yang indah, sesuatu yang mahal, fil jihazi, dalam alat-alat peralatan nikah. Misalnya nanti kalau nikah minta di gedung, minta nginep hotel saulan sebagai bulan madu kan. Kemudian macam-macam permintaannya, biasanya dari keluarga perempuan. Nah, biasanya loh ya, saya nggak ngatakan mesti, karena merasa perempuan yang lamar kan laki-laki. Nah, gitu. Ada nggak yang lamar perempuan? Kayaknya di beberapa daerah ada sih. Tapi biasanya kan laki-laki, karena yang merasa yang lamar laki-laki, yang meminta laki-laki, kemudian pihak perempuan di daerah tertentu kan minta harga besar, harga tinggi. Kenapa bisa terjadi minta harga tinggi? Yang pertama kemungkinannya imma taklidan, karena mengikuti lil aghniyai pada orang kaya, orang yang ekonomi pas-pasan, artinya kayak kita, keluarga biasa, sederhana. Kemudian kita ingin tampil kayak bintang film neng sinetron, yang nikahe bajune aja segini, sewa mobil sekian, tampil kayak artis. Padahal kita bukan artis. Artinya dalam support ekonominya pas-pasan. Ada yang karena pengen ikut begitu, mengikuti tradisi, mengikuti kebiasaan atau tren. Bisa juga begitu. Wa imma tanfidan, atau karena sifat lirobati nisa'i, bisa juga karena sifat dari perempuan. Tampil, wah saya ini loh, keluarga saya, teman-teman saya tuh pengen kalau saya nanti nikah itu tampil kayak mereka. Kayaknya pernah muncul itu, cerita itu di sinetron. Muncul, saya tuh pengen, akhirnya suaminya utang-utang. Wa imma toma'an, atau berharap toma'an bisa rawati kelawan dagangan. Maksudnya begini, ada toh Anda masih ingat di masyarakat tertentu duwe gawe itu sering. Kenapa? Iki golek bati. Apa bahasanya? Jadi bolak-balik duwe gawe, sunatan ngundang. Ini adik-adik duwe gawe. Kenapa kok mesti begitu? Karena akan mengundang banyak orang dan orang yang datang akan ngasih amplop hitungan. Jadi akhirnya jual beli dagangan. Jadi akhirnya permintaannya begitu. Jadi ada yang begitu dengan keinginan dia akan punya ini. Fayamna'u, karena itu kemudian itu bisa mencegah as-sababa yang pemuda anizawaji saking menikah. Nah, akhirnya yang laki-laki nggak berani nikah, nggak berani ngelamar karena perempuannya minta begini. Watabko, karena yang laki-lakinya nggak jadi ngelamar. Akhirnya watak kalau tetap opal mahtubata, sopal mahtubatu, perempuan yang dilamar tadi muntadirotan, mutarokibatan,
menunggu-nunggu liman maring wong yadfa'u yang akan memberikan al-ulufa ing kasih sayang. Hanya kan perempuannya sampai jadi apa istilahnya? Perawan tua. Karena oleh bapaknya di daerah tertentu dia memasang tarif terlalu tinggi sehingga enggak banyak laki-laki yang berani. Akhirnya sampai tua. Iki sampai umur piro akhirnya gak nikah-nikah. Baru bamatola. Lan terkadang sampai lama oleh yang ngatasi mahtu batah tadi, orang yang dilamar apa alamatu harapan. Waktune suwe enggak ketemu-ketemu. Hatta tusbiha sehingga jadi anisan menjadi tua, perawan tua. Akhirnya sampai perawan tua gak nikah-nikah. Autuamsa au baisatan atau sampai kemudian hartanya habis. Kalau itu terjadi wal asimu utai orang yang berdosa fi dzalikal balai yang dalam bencana tadi akhirnya enggak jadi nikah anak perempuannya ajilati wal ajili sekarang dan masa depan huwa iku al wali. Berarti kalau itu yang terjadi berarti waline. Karena waline masang permintaan tinggi. Bisa juga dari anaknya sendiri ya. Karena anaknya minta harga tinggi. Pokoknya siapa yang datang mau melamar, oke, asalkan nanti nikahnya di Istana Merdeka, misalnya. Terus kemudian minta ini, akhirnya kan nggak banyak yang bisa memenuhi dan akhirnya nggak ada yang berani ngelamar. Al-wali al-jahilu, yaitu wali yang tidak pinter, karena dia terlalu angkuh dan membatasi putranya. Wa ilaju hadzal ilah, bagaimana cara ngobati tadi? Ya kita harus menurunkan harga. Nah, istilah kita begitu. Bahwa taklilul qiyati, ya mengurangi mas kawin. Yang mas kawin asalnya kalau nikah mas kawinnya 100 juta. Dikurangilah jadi piro? 99 atau berapa? Kan banyak tuh kasus yang dulu Ustaz tahu itu di daerah tertentu kalau seorang laki-laki ngelamar dia maka keluarga perempuan minta mas kawinnya sekian. Apa biar sasraan ya? Sasraannya sekian juta. Tapi kan karena yang tidak semua laki-laki yang senang dia atau yang disenangi keluarga perempuan itu kaya punya harta itu kemudian nanti dibicarakan di belakang. Nanti sebagian dibantu dari keluarga perempuan. Tapi nanti diumumkan sasrane sakmene. Tapi kan tetap aja itu harga tinggi tadi tidak berkurang. Kemudian kalau di sini ya dikurangilah mas kawinnya berapa. Kalau biaya mas artinya kalau tradisi mas kawin mahal itu ya kita harus dikurangi. Wal iktifa'u lan merasa cukup fil jihazi yang dalam peralatan bil yasiri kang sedikit ala qadril hajati sesuai dengan kebutuhan. Kalau biasanya minta mas kawin sekian, nikahnya harus di hotel, harus dengan macam-macam, maka disederhanakan. Nikahnya sederhana seperti yang tadi yang saya sampaikan. Kalau sebagian masyarakat sekarang kan berpikir kenapa nikah harus di gedung, resepsinya maksudnya. Apakah tidak daripada kalau ada uangnya silakan, itu hak karena tasakuran. Silahkan misalnya pengen mewah kalau uangnya ada silahkan, itu nggak ada larangan. Tapi kalau kemudian harus ngoyo, kemudian harus hutang apalagi, maka kan harus dipikirkan apakah tidak sebaiknya misalnya biaya nikah itu nikahnya dibuat sesederhana mungkin, yang penting ada resepsinya, nanti biaya resepsi yang dianggarkan sekian puluh juta misalnya kemudian dipakai untuk modal usaha anak kita yang sudah nikah. Begitu nikah kan butuh usaha, butuh apa, itu jauh lebih manfaat. Jadi kita tidak hutang, tapi anak kita kemudian mempunyai modal untuk, karena begitu mereka nikah kan bukan selesai. Orang tua bagi kita sebagai orang tua kan begitu anak ikut nikah itu kan tidak kemudian selesai tanggung jawabnya. Kan muncul kehidupan baru anak-anak kita. Begitu nikah yang awalnya sendiri menjadi punya kehidupan baru yang kemudian kita sebagai orang tua kan juga tetap aja disarankan untuk membantu mereka. Sehingga bantuan itu bisa kita ambilkan, bisa kita carikan dari
tadi biaya resepsi pernikahan yang sudah kita siapkan. Iktifa'u bil yasiri, merasa cukup dengan yang sedikit, ala qadril hajati, sesuai dengan kebutuhan saja. Ma'a muraati ahwali zamani, serta menjaga dari kondisi konteksnya. Yang penting misalnya kalau dulu Mbah Bu itu ngajarkan yang penting kan nggak ketinggalan. Yang penting enak resepsi ini, ketoke rame, tapi biayanya bisa ditekan, sehingga biaya resepsi itu kemudian bisa diberikan sebagai modal nganten baru untuk kehidupan mereka yang penuh tantangan. Wa iradi lan berpaling aniktiyatin nasi saking rasan-rasane manusa wa aroihim. Enggak perlu memperhatikan orang. Kalau kita diajarkan di sini begitu. Lae ngopeni wong tonggo ngomong enggak akan ada habisnya. Seberapapun kita berbuat mesti ada aja toh penilaian yang mungkin tidak pas di hati kita. Jadi jangan pernah kita melakukan sesuatu, nikah, resepsi, hanya untuk memenuhi pandangan orang lain, karena tidak akan pernah selesai. Yang harus kita lihat kebutuhan kita itu butuhnya apa? Bukan memenuhi pandangan orang. Fa'in irdai jam'in nasi, karena saat temennya memenuhi semua penilaian orang, ghoyatun sebagai tujuan ikulatudroku. Kalau kita melakukan pesta nikah, tujuannya agar semua tetangga puas, kita bangga karena semua tetangga itu mengumun, gak akan pernah ada. Ada saja orang yang tetap ngerasani, itu tidak akan bisa. Sehingga jangan pernah kita melakukan pesta nikah hanya untuk agar diwah orang, diwah tetangga, dikatakan hebat oleh tetangga. Karena itu memaksakan diri tidak akan bisa terjadi. Wa adamu tabassuri, lan ora anane penglihatan fil awaqibi yuadi, yang bisa memberikan ilah fawaidil masalihi maring hilangnya kebaikan wa nadami. Kita diingatkan kalau kita itu salah satu tujuan resepsi nikah, kalau dalam resepsi nikah, kalau lebih luas, kalau kita melakukan amal baik tujuannya untuk orang, maka siap-siaplah kecewa. Karena kita tidak akan mungkin semua orang itu senang pada kita. Ada aja orang yang nggak suka. Karena ada aja orang yang nggak suka, maka celaan bahasa Indonesia ya, bukan celaan bahasa Jawa. Dicela, maksudnya dicela, itu artinya cela, cacian dari orang itu mesti ada. Karena itu jangan pernah beramal untuk manusia, kita akan kecewa. Begitu juga kata Said Maliki, jangan pernah membangun rumah tangga atau melakukan resepsi nikah hanya karena memenuhi pandangan orang, biar diwah orang, akan kecewa. Karena kita akan nyesel nantinya, karena mesti ada aja orang yang nggak suka dan kemudian akan mengatakan sesuatu yang nggak enak di hati kita. Ada sebuah syair di terakhir pertemuan kita malam ini, ada syair yang bagus. Fal halaku la turja, utawi perilaku la turja, la yurja, tidak akan bisa diharapkan apa istima'u qulubihim, kumpule hatinya orang-orang. La buddha, mesti ono min musnin, saking orang yang memberikan respon baik alaika ing atase sira, wa qadihin lan mencaci dirimu. Kata syair ini, setiap perilaku kita itu mesti ada yang mencaci dan ada yang memuji. Tidak pernah ada semua memuji. Ada yang memuji, ada yang mencaci. Karena itu kita harus siap dengan itu. Itu satu. Karena itu juga yang kedua yang kita bisa ambil pelajaran adalah jangan pernah kita melakukan sesuatu, termasuk kalau dalam konteks ini melakukan resepsi nikah yang mewah hanya untuk biar dipuji orang. Karena kita akan nyesel. Karena itu yang harus kita pikirkan adalah apakah itu sesuai dengan kebutuhan kita. Sehingga dulu kan kalau dalam belanja kan apakah ini sebuah kebutuhan atau keinginan. Jangan pernah belanja karena ingin, tapi belanjalah karena memang kita butuh untuk itu. Jadi kita beli barang itu karena kita memang butuh, bukan karena ingin.
Kita resepsi nikah itu kita butuh enggak dengan segala yang besar itu. Artinya kalau kita butuh, karena memang ada supportnya dan seterusnya. Kalau enggak, oke lah, cukuplah sederhana saja. Yang penting akad nikahnya sah, kemudian sah sebagai suami istri, kemudian tidak cukup dalam pandangan orang sekitar, oh ini sudah ini sudah melakukan resepsi, sudah selesai. Nanti dana yang besar tadi bisa kita manfaatkan untuk kebutuhan yang lebih urgent, untuk begitu selesai nikah, untuk kehidupan yang lebih luar biasa. Karena kita harus menghitung setelah nikah, kalau sekarang tahun berapa ini, 2020, maka kita tahu tahun depan kita akan punya anak. Nah, gitu kan? Karena biasanya begitu nikah kan semangat baja, langsung hamil 9 bulan kan tahun depan. Kalau sekarang Agustus, maka Agustus tahun depan sudah punya baby. Setahun itu waktu yang sangat pendek untuk mempersiapkan pekerjaan, mempersiapkan rumah, mempersiapkan macam-macam. Nah, karena itu biaya nikah, biaya resepsi yang lain-lain tadi bisa dipergunakan untuk ini. Nanti anak pertama lahir, lagi umur berapa bulan biasanya? 4 bulan, wis duwe adik maneh. Kayak yang kemarin datang ke rumah ada seorang mahasiswi, Ustadz ngapunten niki lama nggak bisa ini karena lahir bayi. Saya bilang alhamdulillah ya Mbak, wis belum wisuda, sudah nikah, sudah punya putra 1. Mboten 1 Ustadz, 2. Loh kok iso? Ya ini yang di perut ini masih ada karena kesundulan. Tapi artinya kan coba, ini kan belum 2 tahun sudah babynya mau 2. Padahal 2 tahun itu waktu yang sangat sempit, sangat singkat untuk mempersiapkan pekerjaan, mempersiapkan rumah, mempersiapkan macam-macam yang harus kita siapkan. Sehingga kalau itu bisa dipikirkan sejak awal, sehingga tidak banyak biaya yang harus kita keluarkan untuk sekedar resepsi, karena resepsi dilakukan dengan sesederhana mungkin, sesuai dengan kebutuhan minimalis, maka kemudian biaya-biaya yang besar tadi kemudian bisa dialokasikan untuk persiapan baby, persiapan rumah untuk nganten baru, persiapan baby untuk orang tua baru yang tahun depan mereka juga akan datang. Nah, mestinya kita pikirkan begitu. Inilah yang diajarkan oleh Said Maliki. Baik, Al-Fatihah. Nafa'na bima lam tana rabbi alimna ladhi fa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana binina ramana fa'na bima lam tana rabbi alimna ladhi fa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana binina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.